Om Swastiastu. Sebelum memulai, kita berdoa sesuai dengan cara masing-masing. Dalam bahasa saya, mohon izin hening sebentar, biar kita dibimbing 2 jam ke depan sama Yang Maha Sunyi. Kita hening, yang suka berdoa silakan berdoa sebentar saja. Suksma, terima kasih. Sebelum yang lupa, acara sebagus dan seindah malam ini tidak mungkin saya lakukan seorang diri. Acaranya memang cuma 2 jam, tapi persiapannya berbulan-bulan. Untuk itu, keluarga Spiritual Compassion khususnya, saya mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada keluarga Puri, pengemban Pura Driki. Tepuk tangan dulu keluarga Puri. Keluarga Puri di Bali, semua yang puranya kita pinjam untuk membalarkan Dharma, semuanya penghormatannya di atas harapan. Bahasa Inggrisnya beyond expectation. Puri yang di sini, Puri di Sakenan kemarin semuanya sangat membuka pintunya lebar-lebar. Matur suksma juga kepada juru mangku Saning Empon Riki, juga sangat bersahabat sama kami keluarga Spiritual Compassion. Masyarakat Riki juga sangat bersahabat. Tadi ketemu manajer pengelola puranya, aduh ramah sekali orangnya. Keluarga Compassion ada dari Jakarta, di Bali, sahabat Jakarta bahkan sangat baik hati, menyediakan 1000 buku sama 1000 CD doa. Tepuk tangan Compassion Jakarta. Compassion Bali ini beberapa bulan terakhir entah berapa kali bolak-balik di bawah koordinasi Pak Komeng dan Pak Gun kesini berkali-kali, sehingga hari ini kita bersama-sama berjumpa 3 hal yang indah. Malam ini ada 3 hal yang indah. Pertama, malam yang indah kali Siwaratri. Yang kedua, ini tempat yang indah, Pura Luhur Uluwatu. Yang ketiga, kita berjumpa ajaran yang juga indah. 3 indah. Waktunya indah, tempatnya indah, dan ajaran yang indah. Jarang-jarang kita ketemu 3 kombinasi, 3 keindahan. Makanya pagi ini saya bagikan pesannya ke adik-adik remaja yang ikut saya di Facebook. Tidak di setiap waktu ada bunga yang indah. Sama dengan bunga yang indah tidak setiap waktu mekar. Ajaran yang indah juga tidak di setiap waktu lahir. Tepuk tangan biasa. Ya. Malam ini saya hanya pelayan dari guru saya di alam sana, ya, pelayan. Tadi matur ke luhur, matur suksma para guru, matur suksma Dedang yang Dwi Jenderal dan guru besar Pukutura dan guru-guru lain. Matur suksma, izinkan Titiang melayani para guru, biar para guru jadi masternya Titiang hanya melayani. Malam ini atas berkah alam, khususnya Pulau Bali, kita diberkahi bercerita ajaran Siwa Tantra yang ketiga. Yang pertama tahun lalu di Pura Besaki, Siwaratri juga.
Padahal harapan saya sebagai pelayan sederhana. Pak Komeng sama saya matur sama jurumangku Weda yang ayah di pur dalam puri. Mohon izin juru undingan sarang semeton di Besaki biar Pak Gede Pramo mau berbagi dharma di Pura Besaki di malam Siwaratri. Cuma itu jaga. Permintaannya cuma minta malam Siwaratri berbagi dharma sederhana. Mau pesertanya 50, 100, bahkan 5 orang pun kita tetap mengajar. Tapi tahun lalu beyond expectation. Tidak saja pesertanya berlimpah seperti malam ini, tapi juga didengarkan oleh Pak Gubernur sama Bapak Kepala DPRD Bali sampai habis. Sebuah tanda simbol dari alam. Ajaran ini sangat diterima oleh Pulau Bali. Lebih dari sekedar Pak Gubernur mendengarkan kami bersama Kepala DPRD Bali. Beberapa bulan kemudian setelah Besaki, Pak Gubernur minta tolong ke Pak Komeng. Pak Komeng, Pak Gede biar ngajarin semua pejabat di kantor gubernur. Dari yang jabatannya paling rendah sampai paling tinggi. Terpaksa ngajarin Pak Gubernur yang kedua kali. Sebuah simbol kalau ajaran ini sangat diterima oleh Pulau Bali. Tepuk tangan. Dan sekarang saya mau cerita Siwa Tantra yang ketiga, tapi sebelumnya Siwa Tantra yang 1 dan 2 sebagai penyegar ingatan. Karena pasti sebagian teman tidak ikut di Besaki, tidak ikut di Purjati. Di setiap ajaran ada tata keramanya, biar nggak salah. Saya sering pesankan ke Pak Darmin, Koordinator Compassion Jakarta, Pak Komeng, Koordinator Compassion Bali. Setiap tempat ada tata keramanya. Ya. Ajaran Siwa Tantra adalah ajaran yang turun dari Siwaji, guru Siwa. Siwaji kepada permaisurinya. Itu pun disampaikan dengan cara berbisik pelan-pelan. Implisit dalam pesan ini, ajaran ini hanya boleh disampaikan kepada para murid yang baktinya luar biasa. Seindah baktinya Parwati kepada Siwaji. Jadi tolong jaga tata krama yang baik. Karena ini ajaran tidak main-main. Turun dari Siwaji. Ya, sahabat yang non-Hindu, Siwa itu manifestasi Tuhan sebagai kekuatan pemurnian. Ya, beliau mengajarkannya tidak ke sembarang orang, tapi kepada permaisuri, arti kepada orang yang sangat dekat. Itu pun dengan sebuah volume suara yang berbisik, sepertinya tidak boleh didengarkan sama orang lain. Makanya sejak mengajarkan Siwa Tantra di Besaki tahun lalu, jarang saya mengizinkan teman-teman bertanya langsung, semuanya dengan kertas. Itu pun kertas sebelum datang diseleksi sama teman-teman layak dijawab ke depan. Karena kenapa? Ajaran sangat sakral. Kalau ada kesalahan berbahaya, bisa kehilangan nyawa. Itu sebabnya saya hati-hati sekali menyampaikan ajaran ini. Jadi itu tata keramanya. Sehingga malam ini para sahabat, saya akan berusaha semampu yang saya bisa untuk meramu 3 keindahan ini, tapi dalam sebuah payung yang indah. Siwa Tantra. Ada satu hal yang saya lupa. Ya. Di samping saya harus mengucapkan terima kasih ke pihak Adipuri, Jurumangku, masyarakat, keluarga Compassion dan seluruh peserta. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada media yang mendukung acara ini. Ini juga beyond expectation. Saya mintanya ke Pulau Bali nasi putih, tapi dikasihnya nasi goreng siap. Anda bayangin, lunas nasi putih, dapatnya nasi goreng spesial. Tepuk tangan dulu Pulau Bali. Kenapa saya bilang nasi putih dapatnya nasi goreng spesial ya, kayak di Besaki tahun lalu. Tahun ini juga serupa. Saya minta didukung oleh 4 media. 4 medianya luar biasa. Pertama, Dewata TV. Dewata TV beserta Kompas TV
Saya minta hanya merekam acara malam ini untuk disiapkan hari Minggu pagi. Tapi tadi saya dibisikin sama manajernya, Pak Gede, malam ini pembicaraan kita beberapa menit akan disiarkan oleh Kompas TV secara nasional. Tepuk tangan. Jadi kita ditonton oleh orang seluruh Indonesia lewat jaringan Kompas TV. Jadi mintanya cuma direkam, nanti disiarkan kapan terserah. Siaran langsung sebentar lagi berapa menit. Demikian juga sahabat dari Nusa Bali, dari Pos Bali, Bali Tribun. Bali Tribun dengan ibu bintangnya surprising. Minta Bu 2 hari saja disiarkan iklannya. Dapatnya 5 hari. Mintanya 2 hari, dapat 5 hari. Putri saya sebagai manajer sosial media saya kirimnya iklan hitam putih, tapi oleh Bali Tribun dibalikin hitam putihnya. Nggak layak Pak Gede iklannya hitam putih, iklannya berwarna. Tepuk tangan. Terima kasih ke pihak media Dewata TV, Bali Tribun, Nusa Bali, Pos Bali. Ini sebuah bahasa simbolik sederhana. Acara ini sangat diterima oleh Pulau Bali. Saya sering ditanya oleh anak-anak muda. Anak-anak muda kan bertanya, Pak Gede, kenapa banyak nyanyi, banyak tepuk tangan? Sederhana. Ada 3 cara meditasi itu menyembuhkan. Pertama, yang paling sederhana, cocok untuk para remaja. Bad mood, sedih, sakit, apalagi energi mau bunuh diri. Remaja kita serem sekarang, angka bunuh diri yang tinggi. Ya sakit, sedih, bad mood, mau bunuh diri, namanya energi negatif. Energi negatif harus diimbangi oleh hadirnya energi positif. Bernyanyi, tepuk tangan, bergembira, semuanya bagian dari energi positif yang kita bagikan ke alam. Bukan sembarang saya mau meriah, bukan. Ya, dengan setengah melucu saya cerita ke Anda yang suka uang, kalau sering tepuk tangan, nanti telapak tangannya lebih lebar. Dengan telapak tangan lebih lebar, lebih banyak uang yang bisa diambil gitu ya. Nah, kelihatan. Itu yang tepuk tangan itu mata duitan ya. Ya. Jadi pertama, meditasi menyembuhkan karena menghadirkan energi positif sebagai penyeimbang. Kepada hampir 500 remaja Bali baru minggu lalu, saya cerita, Anda kalau sedih, kalau bad mood sedikit, cari hal-hal yang positif vibrasinya. Bisa tempat suci, bisa buku suci, bisa guru suci. Kalau Anda suka main gitar lah, organ, olahraga. Yang penting apa? Hadirkan energi positif. Biar energi negatif itu diimbangi. Asal jangan lari ke hal-hal yang berbahaya, narkoba, seks bebas, serem-serem, jangan. Itu menyenangkan sesaat tapi jangan. Jadi bahkan melihara kucing pun itu energi positif. Merawat taman. Ya, Anda yang suka anak-anak itu energi yang bagus. Saya punya teman psikolog kondang di Amerika. Beliau punya obat yang bagus sekali. Ya, habiskan waktu lebih banyak bersama anak-anak karena anak-anak itu vibrasinya positif sekali. Saya punya 2 cucu. Kalau 2 cucu saya datang, terasa sekali itu 2 anak itu memberi vibrasi positif sekali. Ya, belum datang di bawah aja karena kamar saya di atas. Ada anak kecil manggil grandpa, hanya panggilan grandpa itu energinya bagus sekali. Anak kecil, grandpa. Jadi pertama, meditasi menyembuhkan, menghadirkan vibrasi positif. Yang kedua adalah meditasi menyembuhkan dengan mendekap rasa sakit di dalam, luka jiwa di dalam. Dalam bahasa sederhana, meditation heals you by accepting yourself as you are. Meditasi menyembuhkan Anda dengan mendekap diri Anda apa adanya. Ya, begitu meditasi menyembuhkan. Saya sering ketemu wanita-wanita yang di depan saya menangis. Kalau lihat nangis saya sudah bisa tebak dia kenapa menangis. Ntar 5 menit, 10 menit dia cerita udah pernah aborsi dulu. Dia cerita lagi berapa kali aborsi, 2 kali, 3 kali, dan lain-lain. Saya tidak mengatakan aborsi itu baik.
Saya tidak mengatakan aborsi itu benar, tidak, sekali lagi tidak. Tapi saya harus bilang itu sudah lewat, dan sesuatu yang sudah lewat bisa kita perbaiki. Seorang guru Hindu di India bernama Nisargadatta Maharaj berpesan, bukan apa yang terjadi yang penting, tetapi kemana Anda melangkah setelah ini. Tepuk tangan.